Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Anggia Bonar Nicholas Ringo-Ringo, NIM 240301020077. Dalam mata kuliah manajemen perpajakan, kali ini saya akan memaparkan sebuah topik yaitu tax planning. Nah, mata kuliah manajemen perpajakan secara garis besar itu membahas yang pertama perencanaan pajak atau tax planning, yang kedua implementasi pajak atau tax implementation, yang ketiga pengendalian pajak atau tax control. Tax planning adalah upaya pengelolaan kewajiban perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak secara efisien tanpa melanggar hukum. Ini melibatkan pengambilan keputusan terkait metode penghitungan pajak yang paling sesuai dengan perusahaan tersebut. Dengan kata lain, tax planning merupakan sebuah kebijakan atau sebuah hal yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat meminimalkan pembayaran pajak dan meningkatkan penghasilan perusahaan itu sendiri. Dalam meminimalkan jumlah pajak penghasilan, dapat dilakukan melalui upaya-upaya yaitu memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan untuk dikurangkan sebagai biaya, serta metode pemilihan akuntansi yang sesuai dengan perencanaan pajak. Nah, tujuan dari tax planning itu sendiri adalah yang pertama mengurangi beban pajak perusahaan atau tax saving. Yang kedua meningkatkan efisiensi keuangan dengan memanfaatkan pengurang pajak yang sah. Yang ketiga mengoptimalkan laba perusahaan yang dapat dialokasikan untuk operasional atau investasi lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari tax planning itu sendiri. Yang pertama, efisiensi pajak. Mengurangi pajak mengurangi beban pajak perusahaan dengan memilih metode yang tepat seperti gross up method yang memungkinkan biaya pajak menjadi pengurang fiskal. Dengan contoh, perusahaan memberikan tunjangan pajak bagi karyawannya dalam PPh pasal 21, di mana perusahaan menanggung pajak dari karyawan namun memberikan pajak tanggungan itu sebagai penghasilan dari karyawan, sehingga karyawan merasa senang karena penghasilan kotornya ditambah, dan atas tunjangan pajak tersebut perusahaan dapat mengurangkannya sebagai beban, sehingga karyawan menjadi senang, perusahaan mendapat pengurangan pajak gitu. Yang kedua adalah meningkatkan laba bersih. Dengan penghematan pajak, laba bersih perusahaan dapat ditingkatkan untuk mendukung operasional atau pengembangan bisnis. Yang ketiga, itu adalah kesejahteraan karyawan. Metode seperti gross up dapat meningkatkan pendapatan bersih karyawan sehingga membantu mempertahankan motivasi dan kepuasan kerja karyawan itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, saya membahas tax planning terhadap PPh pasal 21, di mana ada 4 metode yang dapat digunakan untuk PPh pasal 21 bagi perusahaan. Yang pertama ada gross method, yang kedua ada net method, yang ketiga ada gross up method, yang keempat ada mix method. Kita bahas yang gross method dulu. Gross method ini adalah sebuah metode di mana PPh pasal 21-nya ditanggung sepenuhnya oleh karyawan, sehingga mengurangi pajak penghasilan bersih yang diterima. Metode ini cenderung lebih sederhana dan tidak membebani perusahaan, tetapi dapat mempengaruhi kepuasan karyawan karena karyawan tidak merasa mendapatkan penghasilan lebih. Begitu. Yang kedua ada net method. Pajak PPh pasal 21 ditanggung
sepenuhnya oleh perusahaan. Keuntungan dari metode ini adalah karyawan menerima penghasilan bersih secara penuh tanpa potongan pajak. Namun kerugiannya beban pajak menjadi tanggung jawab penuh perusahaan sehingga tidak bisa menjadi pengurang fiskal. Jadi misalnya pajak penghasilan dari perusahaan dari karyawan adalah sebesar 500.000 per tahun. Jadi secara langsung perusahaan membayar pajak karyawan tersebut. Nah, jadi pajak terbayarkan oleh perusahaan, namun tidak bisa dijadikan pengurang fiskal bagi perusahaan begitu. Yang ketiga ada gross up method, sebuah metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan nilainya setara dengan PPh pasal 21 yang terutang. Jadi, pajak yang ditanggung oleh perusahaan itu diberikan sebagai tunjangan pajak bagi karyawan. Tunjangan pajak ini diberikan itu menjadi penghasilan bagi karyawan, sehingga karyawan menjadi senang karena dia mendapatkan penghasilan lebih. Tunjangan pajak ini dapat meningkatkan penghasilan bruto dari karyawan, tetapi dapat dan juga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak bagi perusahaan. Metode ini sering dianggap paling efisien karena memberikan manfaat kepada karyawan sekaligus mengurangi beban pajak bagi perusahaan. Selanjutnya ada mixed method. Mixed method ini merupakan kombinasi antara metode net method dan cross method. Metode ini digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan spesifik perusahaan dan karyawan. Misalnya membagi beban pajak antara keduanya. Biasanya ini antara karyawan dan perusahaan itu 50/50. Misalnya karyawan memiliki pajak terutang 500.000, perusahaan memberikan andil di sana dengan menanggung 250.000 pajak bagi karyawan atau memberikan tunjangan pajak sebesar 250.000 begitu. Selanjutnya kita masuk ke contoh mixed method ya. Di mana contoh ini saya ambil melalui jurnal yang ada di daftar pustaka. Nah, sebagai contoh, seorang staf bernama Tuan A dengan status K1 pada tahun 2017. Karena kondisinya adalah tahun 2017, jadi kita tidak memakai penghitungan TER ya. Diketahui bahwa penghasilan bruto per tahun adalah 79.164.000. Biaya jabatan dikurangi biaya jabatan dan iuran menjadi 72.613.800 rupiah dalam setahun, dikurangi oleh PTKP dengan status K1 yaitu 63 juta, mendapatkan pajak penghasilan kena pajak sebesar 9.613.800, didapatkan pajak penghasilan setahun 480.660. Nah, karena ini mixed method, kita bisa lihat bahwa pegawai di situ mendapatkan tunjangan pajak sebesar 324.000. Nah, tunjangan pajak sebesar 324.000 ini tidak merupakan yang ditanggung oleh perusahaan, dibayarkan kepada karyawan sebagai penghasilan. Namun PP pasal 21 setahun itu adalah 480.690. Jadi di situ terdapat selisih selama setahun yaitu adalah 185.000, sekitar 185.000 atau sebesar 13.000 per bulan. Sehingga sisa ini ditanggung oleh karyawan seperti itu.
Nah, selanjutnya ini ada gross up method. Nah, gross up method ini tadi dia ditanggung oleh perusahaan dengan memberikan kepada karyawan sebagai tunjangan pajak. Dari contoh ini bisa kita lihat di mana ada tunjangan pajak sebesar 489.789. Nah, penghasilan bruto dari karyawan itu bertambah. Dari sebelumnya 79.164, dia menjadi 79.329.789. Di sini di mana perusahaan menanggung sepenuhnya tapi memberikan kepada karyawan dalam bentuk tunjangan pajak. Tunjangan pajak ini menjadi penghasilan bagi karyawan sehingga perusahaan berhak untuk menjadikannya menjadi pengurang fiskal. Jadi ini tunjangan pajak dapat dijadikan perusahaan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilannya. Begitu. Di sini kita bandingkan langsung antara mixed method. Sebenarnya ini ada mixed method ya, dibanding gross up method. Ini net. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan antara PPh pasal 21 setahun di mana memang gross up method ini lebih besar. Tapi karena gross up method ini adalah sebesar 770, jadi perusahaan dapat membebankan secara langsung 770. Sedangkan dalam mixed method, ini adalah mixed method, dia perusahaan hanya dapat membebankan biaya sebesar 324.000. Sedangkan pajak terutang setahunnya itu adalah 747.000. Jadi, sisa dari 747.000 dikurang 324 ini ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Gitu. Nah, ini berikut adalah analisis bagi perusahaan itu sendiri, di mana bisa kita lihat bahwa cost method bagi perusahaan itu menghasilkan penghasilan bruto sebesar 621. Dia paling tinggi penghasilan bruto untuk karyawannya. Sehingga ini bisa berdampak sebagai biaya. Ini akan mengurangi secara langsung penghasilan dari perusahaan tersebut. Nah, bisa kita lihat pada bagian akhir bahwa gross method dia memiliki pajak paling besar, di mana perusahaan tidak tidak memberikan tunjangan pajak ataupun tidak menanggung pajak penghasilan dari perusahaan dari karyawan. Sedangkan pada net method ataupun mixed method di mana perusahaan menanggung sebagiannya dengan memberikan tunjangan pajak. Nah, sedangkan dari gross up method PP pasal 21-nya tidak ada yang dipotong dari karyawan karena sudah diberikan sebagai tunjangan pajak. Begitu. Dari hasil penelitian yang dilakukan, perencanaan PP pasal 21 karyawan menggunakan metode cost up method perusahaan dapat memperoleh penghematan pembayaran pajak penghasilan badan sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan. Berikut adalah sumber atau referensi yang saya ambil sebagai contoh dari jurnal analisis penerapan tax planning atas PPh pasal 21 untuk memperoleh tax saving terhadap PPh badan di PT XYZ oleh Aziza. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita. Sekian.